waktu ditanya, tapi Nabi lah jawabnya. Ini nama sampai di kau balik. Min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu jawi itu, cie bulu, cie palo. Apa tukang Nabi yang metong bulu jawi? Sedang bulu ketiak apa saya nak tetong apa? Apa lagi bulu? Bulu jawi. Banyak tu palo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Taratak Buluh, jalannya rancak basimpang duo. Kok lai kita bai mantaguh, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli sya'ratin hasanah. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Islam Kota Pekanbaru, seluruh pemuka masyarakat baik yang berasal dari Sumbar Minangkabau maupun dari Sumatera Utara, dan saudara-saudaraku orang asli Melayu, Bugis, mungkin Makassar dan sebagainya yang hadir di masjid kita ini. Semoga semua kita dimuliakan Allah. Alhamdulillah, karena waktu maghrib ke waktu isya ini pendek, maka muqaddimah dari penghormatan bahasa Minang tidak saya baca, tapi itulah ada di YouTube. Jadi kita hormati semua kita ini. Semoga Allah memuliakan kita. Amin. Curito malam kini curito lamo. Diradang-radang bak masuk, dikire-kire ke banda tetanggo ikan sigulamo. Dibilang-bilang diatok, dicure-cure di papa, dibangki sejarah lamo. Sejarah yang paling akurat itu adalah yang ada di dalam Al-Quran, dan itu orientasinya lebih sepertiga ayat Quran itu bercerita sejarah. Nah, ini untuk diceritakan Allah kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, agar iman beliau semakin teguh, beliau semakin istiqamah. Jadi Nabi itu bapak-bapak ndak adonan samparono sanang hidupnya. Sehingga orang bertanya, kapan hidup kita akan senang ya Rasulullah? Setelah kaki kita semua menginjak dalam surga. Jadi capek-capek lah Pak ke Sarugo. Asa di Pekanbaru kau saya susah itu. Di Baso di Kampung Ambo susah. Bang kau itu orang Baso balang-alang, orang Purui mengumpat tali, kok lai kayo dunia takambang nambansek beibuati. Bagaimana caranya cepat ke surga Ustaz? Melalui proses kematian. Ya ingin masuk surga? Habis mati lah nih. Tapi jangan mati dulu, ya kan? Perbanyaklah amal saleh. Saya doakan jamaah Masjid Nurul Islam semuanya masuk surga. Amin ya rabbal. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu?
Ambo sebagai orang gaek nalah 71 tahun menurut teori sehat. Darah ambo 120/80. Kemudian HB ambo sampai balai setengah. Dan masih bisa darah ambo diambil untuk donor. Dan ambo lah donor sebanyak 109 balai kali. Sejak tahun 90. Tapi kini kaum muslimin ada kawan Dr. Masrul. Dia umur lah lanjut Ustaz, walaupun darah tu boleh jo diambil, ndak usah lah macam. Cuma nanalun ku ndak ko ambon ndak marok itulah dong. Tapi lah serupa itu. Atau kalau sampai 100 kali itu diundang dek presiden ke istana. Dek ulah Covid indak je sampai gini lah. Tapi ambo ndak marok itu. Mudah-mudahan orang nak memakai darah awak kemudian sehatnya balik menjadi amal jariah bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa-apa adonan pendonor. Ya. Secara teori ambo sehat, darah ambo 120/80, HB-nya sampai balai setengah dan masih bisa donor. Tapi ndak boleh ada dokter leh. Alam ya. Sampai sini baru kali terangkan. Alhamdulillah. Setelah kita puji Allah, kenapa Allah itu kita puji? Segala fasilitas yang ada di dunia ini selama kita hidup itu milik Allah. Tandanya apa? Orang mati tidak ada yang dia bawa. Yang dia bawa amal saja. Rugilah orang mati kalau amalnya amal jahat. Beruntunglah orang meninggal kalau amalnya amal saleh. Ya kan? Tidak ada orang yang meninggal itu yang membawa hartanya kecuali orang saleh. Orang saleh itu bagaimana cara membawa hartanya? Sebelum dia meninggal, dia infakkan harta itu sebagian untuk jalan Allah. Bisa anak yatim, ya kan? Bisa fakir miskin, bisa para duafa, baik mahasiswa yang otaknya pintar, orang gaeknya miskin, malah fakir, tapi otaknya pintar. Kadang-kadang dapat uang bantuan kuliah dari pemerintah, kadang-kadang enggak. Orang yang mempergunakan hartanya untuk itu, itulah orang yang membawa hartanya mati, itulah yang kekal. Mudah-mudahan jemaah Nurul Islam tidak lupa itu. Amin. Kalau dinantian banyak ke disumbangan Pak Pilot, anak sekolah di SMP, anak sekolah di Sanawiyah, anak sekolah di SMA, anak kuliah di Unri, anak kuliah di Unan Padang, ya kan? Bini Tigono, ya. Nah, jadi para saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, di masa bapak yang mengaji Pak, tetap ada kotak infak di pintu masjid. Bang kosinan perataan di pengurus Pak. Bang tahu saya pengurus seluruh Indonesia aku mau itu. Iya kan? Supaya orang masuk di dalam nampak adanya kotak itu sekali. Iya kan? Ada dana dapat sedekah infak. Nah, kalau sedekah bapak-bapak para jemaah yang terhormat, ikulah nyuruh ambo. Nyuruh ambo menyampaikan ambo tak pengurus. Untuk rumah garin. Jadi garin kau supaya dia ke rumah tu nalah ini. Kaum muslimin jadi ada infak sukarela ini. Silakan saja nanti menemui pengurus. Kalau sedekah, kita lah bersedekah sadonya tadi. Apa itu? Pertama senyum. Jolong setibo tadi di kaja boleh apa-apa kok. Beliau tersenyum, saya tersenyum. Itulah sedekah. Tapi kalau ke kotak itu janganlah ada isinya. Masuklah ke dalam bag. Bicara ke kotak ada isinya. Itu beda. Jadi kalau infak diisi kotak itu, janganlah. Atau nanti ada dijalankan kotak infak berjalan diisi. Jangan pura-pura lalu ketika kotak infak itu lalu. Nampak kotak infak itu ke jalan apa? Itu. Awak nak rugi.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, silakan saja nanti yang kertas ini isinya minta infak sukarela ke jamaah untuk renovasi rumah imam dan garim. Kalau ada ibu-ibu dek kaja-kaja tadi ndak membawa piti, ya kan? Nanti ajian saya galang ke pengurus ndak cincin, nanti bawa ya. Itu sudah pindah harta kita untuk digunakan mencapai kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu tidak ada selain dari surga. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuridu uluwan fil ardi wala fasadan. Kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu kami sediakan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Kesudahan yang baik untuk masuk surga itu hanya untuk orang-orang takwa. Salah satu yang akan dapat mencapaikan kita kepada takwa, itulah yang ingin saya ceritakan malam ini. Apa itu? Ndak lama lagi kita ke hari raya Adha. Orang awak menyebut di kampung hari raya haji. Ya kan? Ada namanya hari raya Udhiyah karena di sana ada penyembelihan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, sejarah korban ini sudah lama. Pertama anak Nabi Adam. Ayatnya saya bacakan tadi. Kedua anak Adam itu tidak diterima korbannya Jiwa. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Surat Al-Maidah ayat 27. Yang satu diterima korbannya, yang satu tidak. Jadi kalau tidak ikhlas, walaupun anak Nabi tidak diterima oleh Allah, apalagi anak Labi. Anak Nabi Adam yang ikhlas itu siapa namanya? Abil. Yang tidak ikhlas itu Qabil. Bagaimana disuruh sejarah korban ini kepada Qabil dan Abil? Nabi Adam itu anaknya kan 41 kan. Entah sekali barang lagi tapi nyalek kamba tiok lagi. Jadi setelah anak itu dewasa, semua Jawa di kampung Karako di mana duitnya Pak? Dia teh batu, dia lain tak lupa Pak. Dia amin ya Rabbal. Karako dia teh batu tu lain recah duitnya. Indah ure no kulabu daun no kunyang. Lain apa dapat pantunnya? Macam mana lain? Lain ternyata positif. Itu tidak pantun tu. Nan pantun tu cepat. Kamu bacolan dapat boleh yo. Kok salah kau tolong bantuan. Ditabang batang cumangko diawak dengan baliwang basi mendatang dari apa kapak panabang patatigo. Asa karakok dahulunya julai gagang menuju junjung niat nak jadi siriabana cintolah lamo karantek kacarano. Itu salah satunya. Tapi di orang-orang adat banyak pantun lain. Itu salah satunya nanda dan goblok. Nah, bisa tak Bapak tangkap arti pantun tadi? Karakok tu mengko bisa jadi siria kalau dia junjung. Niat nak jadi siriabana cintolah lamo kacarano. Kalau tibonya di carano siria itu nanti itu berubah dari kerako. Kalau kerako tadi daunnya kunyang, urenya kulabu, tibo di siria bantu kuku balam gagang merah. Ya, rancak. Orang kawarale yang di orang siria, kalau disusun orang rancak-rancak, masuk ke caranonya. Atau bertamu jo Gambia, bertamu jo Pinang, bertamu jo Sada, bertamu jo Timbakau, Santo namono di baso. Jadi karakok lah dia junjung, baru teratur daunnya. Kalau masih jadi karakok, itu dipijak orang lalu saja. Jadi kalau ada anak gadis
pergi Pak, itu di pelakian aja di pediala. Nabi Adam itu nantakan nade, si anak konang kedinikahan. Nyebantu sana kan? Siapa jodoh? Jadi Allah menyuruh kawin silang. Karena anak itu kembar, Kabil adiknya Aklimah tidak boleh nikah. Harus nikah dengan adik Abil. Abil nikah dengan adik si Kabil. Pertama dipatuhi. Tapi setelah ditabang kayu di rimbo, disusun kayu di pagu, ditinggang pulau malah ame, de ame segala kame, de padi segala jadi, diserak-serakkan padi, diambur-amburkan balam, dihisap-hisapkan hari, dibilang langan malam. Lah tiba hari kecil orang gini. Si Kabil ko ibarat Jawi memutui talinya Pak. Katanya ya damu ambo nikah jo dia Sabil bad. Adik ambo ranca adik Sabil baliang. Ambo adik ambo selayat. Itulah aturan Allah nak. Membana lah yang ke Allah balik. Begitulah si orang tua. Sayangnya orang tua kok karena abih daging tulang dirawit. Jadi apa walaupun di Pekanbaru tinggal orang lain di kampung, di orang tua tu nak mengatakan awak candi-candi aja dia. Jangan takui di bini. Kau dia takui di bini nak candi amak. Jangan lihat kita berhasil, kita jadi orang gagah ya kan? Kita itu mencapai puncak karir itu disebabkan takdir Allah dengan kasih sayang orang tua kita. Itu bapak-bapak ibu. Iya. Tapi walaupun orang tua kita nabi, kita tidak ikhlas, tidak diterima korban. Jadi tidak diterima korban si Kabil kok Pak. Naik darahnya nyuasuang ada iblis maka bunuhlah hadiahnya. Bang kau tidak diterima oleh Allah dosa. Niatnya berbeda. Si Habil karena Allah, si Kabil supaya nikah dengan Aklimah. Jadi niat itu bisa salah kita beramal. Maka betulkan. Yang kedua, karena tidak diterima korban si Kabil ini, nyo cari nan kanyo korbanan tu ndak narancak. Allah tu menerima narancak, bukan yang cacat. Ini akan terjadi setiap waktu korban Bang, sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau kita ingin korban kita diterima, tirulah Habil. Ya kan? Kalau ditiru Kabil, korban kita ditolak. Sebab ada saja orang yang meniru Habil, ada yang meniru Kabil. Walaupun tidak persis sama. Bu, Pak panitia, Ibu panitia, kodembo korban sapi semetal, kombo Bali lebih tinggi, dagingnya 1 ton. Tapi lah sudah tidak biar kau kepalonya, jo paunya sepangga untuk embot. Nah, itu orang salahnya Pak. Nabi Ibrahim tidak sikua doh Pak, tidak 1 ton daging. 100 hikwa Jawi tio hari raya waji. Kebetulan nyoka kayo. Ada lagi orang daging. Ma qarraba ma laisa indi. Ananalah ambo korbankan, ndak ada pembagian yang boleh. Kalau Ibrahim yang kini ndak ada daging kok Pak, besok baganyian. Nyo pindah ke tempat lain. Atau bedanya Ibrahim Rasulullah, jo Ibrahim nan. Jadi ingin kita korban diterima, tirulah Kabil. Kalau kita meniru Kabil pasti ditolak. Itu seketik sejarahnya itu. Kini masuk ke Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim umurnya cukup panjangnya kayu ya Pak. Tidak sekaya Nabi Sulaiman. Kekayaannya itu berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Pertama, setiap hari beliau menjamu orang makan, atau Nabi Ibrahim.
Ya kan? Sakali tajamu dinyo lagai mana malaikat maut menyamar ke mambi angoknya. Ya kan? Menyamar malaikat maut. Lah tiba di rumah Nabi Ibrahim nyoba naik bimbing di kola lama na badan orang gai. Ambo lagai juga lah 300 tahun diuzur na orang ko dari ambo. Alanya siang makanan. Nyo masuk ang kai doang ke telingo makanan orang gai. Bahaya kamu juang di masukan pak iko lawak kalau lah terlampau tua mana data kanan amanan menjuang aja menggeliang-geliang Nabi Ibrahim sudah tu dia pitih di Nabi Ibrahim masuk ke sakunya nyopai lah mau pai doya lagi kita lo dapat jalan mau coba saya lo alun 20 meter malaikat maut tu pai lah Nabi Ibrahim mendoa ya Allah jalan ambo sampai sagai itu ya Allah. Ba ambo ka ibadat, ba ambo ka zikir nan muncuang sendak tantu le. Ya Allah, ambo kini lah 300 tahun kok tibo aja ambo la rela ya Allah. Jangan sampai ambo sagai orang tadi. Balik orang tu ni. Ya kan? Anan tinggal, dah ada nan tinggal. Ambo nanya balik ya, nanya. Agak banyak. Ambo mendengar engkau tadi mendoa. Ya Allah, kalau aja ambo lah sampai mati lah ambo kini ambo rela ya Allah. Ambo nak ingin sagai apa tadi nak tantu nama muncul lagi. Ibrahim sebenarnya saya malaikat maut. Saya datangi kamu seperti ini. Kamu itu Khalilullah, teman Allah. Kamu resek dari kaki, kakimu berzikir. Kamu resek ango engkau dari tangan, tangan engkau berzikir. Kamu resek dari kepala, kepalamu penuh dengan wahyu-wahyu Allah. Dan kami resek dari tanganmu keduanya, tanganmu dermawan selalu membantu orang lain. Kalau engkau sudah reda Ibrahim, saya sudah disuruh Allah mencabut rohmu. Oh malaikat maut kiranya kecil. Nabi Ibrahim kau tidak camai lupa. Amun jual aja, mau jual Nabi Ibrahim. Siap. Ya Allah matikanlah aku husnul khatimah. Kalau Nabi tidak nasr pintunya lah kayak ada husnul khatimah. Ikan ditarik roh itu dari bawah. Itu sekecil Nabi Ibrahim. Ya, tidak ada yang ngecek kan? Atau makanya yang dicarikan Allah untuk kita baca ketika kita akan meninggal huruf yang tidak bergerak bibir. Itu sayang Allah jawab. Coba Pak baca la ilaha illallah tu tak paruh bibir Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebih paruh bibir. Tidak. Kenapa? Ketika kita akan mati tenaga kita habis. Bibir tak bisa digerakkan lagi. Yang bisa bergerak hanya di dalam rongga mulut lidah. Tapi tidak terdengar juga keluar seperti biasa. Tidak ibu Allah jawab. Kok nyuruh ada Allah Pak membaca Bismillah dia mati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali bibi akan mengarik. Bibi kok tidak mengarik dari tanago tidak ada. Maka Allah hanya menyediakan bacaan yang paling mudah. Tapi itu kaum muslimin yang menjadikan orang masuk surga. Kalau itu yang dia bacakan mati. Ya kan? Baitu sayangnya Allah kawan. Muju hendaknya suruh membaca Bismillah, Allahu Akbar. Ya kan? Kalau Allahu Akbar pun pakai bibi aja, kenapa? Allahu Akbar. Seburuhnya huruf ba. La ilaha illallah tidak ada kaitannya dengan bibir. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah membaca la ilaha illallah itu. Ya. Tapi tirulah Nabi Ibrahim. Kalau lupa penitia magi awak dagiang, awak satu berkorban siku yawi
Tapi lupa sebenarnya dia kan lupa ni Allah. Ya kan? Aja memberumai kok teragak je dah giam, ya kan? Payah balik pasal. Ini kamu. Kok nantak tahan di orang kini pak. Iyo ke penitia galah dia. Si koyawi dan berkorban dalamnya giat. Besok dan nagi aku masih cik lagi. Bila dan lagi seseorang berumah. Ini bahayanya amal pak. Kalau tidak meninggallah Nabi Ibrahim 300 tahun lebih. Asal belum meninggal kau bah beliau. Beliau sudah menikah dengan ibu Sarah 75 tahun. Tidak ada dapat anak dok. Taman-manuang lalu sore-sore sudah mandi. Tidak ke ibu Sarah dok. Jadi ibu-ibu tiru ibu Sarah kau ibu. Kalau ada suami itu manuang jangan dipedia saya. Dak ke nyo urui baunya. Aki cek ibu Sarah kau dain. Baman kota manuang nadaim. Nadaim pikian. Di mana gajah menyubarang dah mangkokaru haya di muaro. Kita suami istri dah kita bagi rusuh. Kecekkanlah keadilan dah di masalah. Atau kau banang putui saleh. Atau kau hati abang kusui sarang tempuh. Atau kusui bulu. Kita salah sen badu. Bayu iyo apa? Sana tak di suami? Sana pak. Ikulah gaib manual juga aja nih manual lah makan ada itu nasi itu tambah luku tinya nih. Dibakar suami itu. Jangan tiru ibu Sarah tadi. Saya ingin punya anak laki-laki menjadi rasul seperti saya. Itu tidak mungkin itu doda babi itu ambola mau keropos monopos. Tapi ambo cari orang sagai udah kok dapat bini mudo bersemangat. Ikan cuba ada pak bini mudo benar semangat. Dia lambo berkorban untuk daj. Korban apa? Korban perasaan. Soalnya kok padiah, kok padiahnya tak lima di sini. Tapi demi suami saya tercinta yang ingin mendapatkan anak, biarlah saya tolong dia dengan korban perasaan. Ambonan kemelamarkan, ambo carian wanita yang cantik dan taat. Jatuh je tinggi yang tene adinda macam ya kan dapat sinyal sadonya. Kata Siti Sarah ndak jauh-jauh dah saya anak angke awak dulu namanya Hajir anak Mesir mah kini nyolah gadang rancang ikut pelajaran maka kalau ada apa anak angke kan hati bagainya boleh nikahi. Dia minta izin ibu lo. Nah, ini. Nanti boleh dinikah itu anak kandung juga anak tiri. Anak tiri boleh yo kalau belum sempat apa bergaul jemaah. Nah, tapi tidak mungkin itu terjadi kan. Masuk bilik anak darah siapa penganak lain tambah. Ini kan. Mana tidak bergaul jemaah. Tapi kalau tidak sempat bergaul dengan ibunya, anak tiri itu kena kawan, boleh nikahi. Ini kan? Barangkali murahnya peraturan agama itu. Nanti boleh itu berzina. Ini kan? Berzina tidak boleh. Dilamarlah Siti Hajir kode Siti Sarah. Beliau bananan malamar. Nyolamar jo baso Mesir nak dapat dembo. Kita pindah ke baso Padang, baso Mina.
badan tuang badia dalam kabun di dakek lurah Sigumanti kane laruso panjang bulu badia dan duo satuangan. Sungguh diagak sampai balun bania iyo dalam mati saja dipakan nanda ulu. Kini lah baru ambo sampaikan. Ajir, bersedia enggak kamu menjadi istri bapak angkatmu suami saya? Anyang sesiti ajir ko suanta atau nyabitu-bitu kan? Atau tanda kamu atau pak? Kalau menangis, tapi kalau menangisnya enggak. Nyo jawab dek Siti Ajir ko. Agatonya. Kapa kete bila menombak, kapa nandatang di Bengkulu. Pandai bana kakak menembak indah jo piluru. Karena sawalah jantung hati. Jiwa di dalam digoncang. Katanya, ambo terima lamaran kalian tak ada kakak, tak ada. Itu sejarah Nabi Ibrahim babini dua lah 75 tahun sudah nikah, kemudian nan mencarian istri. Nah ini kalau seperti itu problemnya Pak, tak ada. Ikut 75 hari sudah nikah aja lah. Di Budo Cino dulu ini je, iya kan? Di Kampar dulu je, di Rokanulu dulu je. Pencarian tak cukup. Dua saya ini Pak kalau pitih tak cukup sensara ada. Dia dapat kantornya kopi pai indah bagulo dibuat orang koto tinggal bidui pai bini baduo akhirnya lalu disuruh tinggal. Baru kebetul bini nantu lah mau siapa, bini namudo mau siapa, disuruh tinggal oleh adanya. Kaum muslimin setelah beliau menikah, bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau tetap melanjutkan doa-doanya. Nabi-nabi kok doanya tidak minta materi doa, karena dia tahu rasaki masing-masing waktu lah ditentukan oleh Allah. Allah menyuruh mensyukuri saja rezeki. Kalau kita syukuri, la in syakartum la azidanakum. Tanpa kita minta tambah, ditambah saja oleh Allah. Kalau kita syukuri. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu ingkari, azabku bersangatan. Itu contohnya Qarun. Qarun itu kaya raya Pak. Hidupnya di zaman Nabi Musa masih famili dekat dengan Nabi Musa, tapi disuruh berzakat, disuruh berinfak, dia tidak mau. Sebentar bagi Allah, sama aja layang-layang putih, hari hujan karate cabai bingkai patah tarajubu putih manampi layang-layang tu bawah. Seluruh harta-hartanya itu ditelan oleh bumi dan ikut serta tubuhnya yang kikir itu. Bilangan detik. Sampai sekarang walaupun teknologi sudah canggih, orang Israel dikatakan oleh Allah dalam Quran manusia yang paling cerdas dari manusia yang lain. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami lebihkan orang Israel itu dari orang alam yang lain. Cuma yang ingkar ke Allah. Anda masuk orang Israel sampai gini Pak, 500 karun. Mudah saja bagi Allah membangkrutkan orang kaya. Tidak sulit-sulit. Kaum muslimin, bapak dan ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi setelah beliau menikah, beliau lanjutkan doa-doanya yang tidak berkaitan dengan materi. Apa doanya? Rabbi abli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh ya Allah. Kalau anak saleh kita dapatkan Pak, jadi pedagang, ini tidak akan mengicu orang membeli. Ya kan? Kok mengalih kainnya tidak akan kurangi meteran. Kok mengalih barenya tidak akan kurangi takaran. Kok mengalih lanseknya nang gadang di muka nang ketek di belakang, itu orang pengicu.
Nah, orang yang saleh tidak akan seperti itu. Kalau dia pegawai, dia tidak akan korupsi. Itu keuntungan anak saleh. Kalau jadi ustaz, inyo hendak menetapkan honor. Aduh ustaz, kau pak nyetapkan honor pak. Bisa ke tempat kami pak, honor bos sekian aja. Itu jangan pak undangnya ustaz pada itu deh. Ya, itu tidak kamu menyampaikan kajinya. Tapi kalau diberikan oleh orang, berapa diberikan, alhamdulillah itu takdir Allah. Jadi kalau saleh, siapa saja yang jadi orang saleh, itu bapak-bapak pekerjaannya tidak akan pernah mengecewakan. Apalagi bermaksiat kepada Allah. Atau muka diminta dari Nabi Ibrahim, ya kan? Rabbi habli minas salihin. Atandonya saleh. Lah layan nak kau dia nama Ismail, kiranya laki-laki. Bangko laki-laki itu sebab Nabi Ibrahim ko minta anaknya laki-laki untuk jadi nabi. Tunggunya dia adalah laki-laki. Kalau padusi tidak bisa jadi nabi pak. Barangnya cadik padusi kau saja dulu. Tidak ada dipercaya oleh Allah jadi nabi. Nyo di mata kak 2 tahun 2 jam mota sana. Kehilonya tu. Kau mengaji kau tahu. Bila dia dapat lo kawan challenge dan sesuai tu habis hari ini. Atau kau tak percaya Allah kau orang padusi kau jadi nabi. Tidak ambil sama ambitun jadilah. Dah ada padusi jadi nabi, jadi lurah, boleh. Jadi anggota DPR, boleh. Jadi camat, boleh. Boleh. Tapi jadi nabi tidak percaya Allah. Amak kau dia kira dari Allah. Nabi Ibrahim itu anak laki-laki dan suami dia kira nama Ismail. Dek beliau ko bininya duo malaporlah nyo ke bini nantuo ko ibu Sarah, iya dah. Lah dapat awak anak. Lai salamat laki-laki. Ibu Sarah kau nangis. Nanti bayang dari dia tu lah kata tempat sayang Nabi Ibrahim ke bini mudo oleh nyosu subur. Iya kan? Lah dapat sana. Tu lah kalau kurang sayang kan boleh. Tu manusiawi pak. Biasa tu sebagai manusia. Lah timbul khawatir. Siti Sarah. Allah maha tahu Ibrahim ambo cari hati istri tuamu ibu ya karena hatinya ibu-ibu bawalah pindah istri engkau kama jauh sekali kama ke Makkah cari itu tidak menamo Makkah tu de ayam atol pak menangis Siti Ajir sinan orang tak ada. Negara itu bukit-bukit kerontang air ndak ada asinan ditempatkan di Allah ya kan indah lu nyunian dek suami sinan suaminya dipanggil oleh Allah berdakwah ke Palestina ya kan tinggallah awak jo istri sinan tapi dia wanita ulet ndak ada nang kodoh inyo jurumudi maju menggantian nang kodoh. Dialah yang mengorbankan tenaganya, dirinya supaya anaknya bisa makan dan minum. Ya kan? Karena dia tahu suaminya ini profesinya rasul. Apabila Nabi Ibrahim itu pulang balik mencari bininya Pak Ustaz, lah sabaleh tahun umur anak. Bara cobaan tu ibu tiru Siti Ajir kau dik. Kalau ditampak nan lain-lain bu, kalau lah sebalai tahun suami kau tidak pulang, lah lanyahkan tu pengadilan mengadu de bininya, minta cerai sudah dia dah cerai. Inilah wanita yang bernama Ajir, sahabatnya sama kaum muslimin, jo sahabat nabi-nabi, jo rasul-rasul, walaupun dia perempuan. Samalam lalu jo anak baru sudah mempeloan Ka'bah. Nyo suruh dapi anak kepada Allah untuk korban. Jadi cobaan untuk Nabi dan Rasul kan tak manga-manga baiknya jawab doa.
Jadi apa kalau dapat cobaan, sabar. Alu sabare cobaan ke Nabi itu. Tidak tertiru di kami Nabi itu Pak Ustaz. Kami orang biasa. Tidak tertiru Nabi. Tidak. Meniru sekapaku. Lihat kenapa paku? Paku nak kagulera. Ada orang menyebutnya paki. Itu tanaman yang paling sabar. Bersabar. Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumput saja dulu di Minangkabau paku takato jadi sayue. Indah saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam. Populer ketupik gulai paku lontong piaman namanya sina. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang barang, asamnya asam balimbiang bungo sambung konconya mana. Kok nak tahu jo lama paku cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Aturan pesisir selatan yang pandai. Nyogulai paku tu jolokan tu nyo masian. Ya Allah, dak tanggung lamanya. Lalu mintu di belakang mak nampak. Tapi kece dokter, paku tu ndak mengandung gizi. Sanasib banajo cubada menganyang indak bervitamin. Di kelopak asam urat, rematik, saraf terjepit atau karena jin balang. Nah, kalau di kampung kaki layu-layu apa pada ada rematik asam urat karena jin balang. Aja dimakannya oleh paku. Kalau lagi itu penyakit, kita agak-agak like. Kalau mudo pantang tapak sadonya. Ya kan? Ambo menyabik padi kamage itu lupa menereng opak. Ya kan? Tungku ikatan sekadang kepalo sih. Habis mbot. Ya kan? Akini makan seketek salah. Namun nambadan ko kapuk je. Bang ko kapuk na ustaz ambo jawe ya pantun. Sekolah ke Parabe, membeli bare ke Sirakut, biarlah kaji kurang dapat asal badan lain kaput. Iko kaji nak dapat aku ya. Kalau kacang hijau, kacang tanah, kacang bonci, kacang panjang itu suburnya di tanah hitam, Pak. Kalau paku enggak. Ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, di salik batu inyo hidui, di puncak kerambi tumbuh subur. Lain kan amuah dia teh rumah bagonjong hijau, paku tetap hidui mewah. Walau menjadi pengembara hiduinyo indak menyeso, makannya mencari seorang, pantang mengadu orang lain. Satantang gigih jogagah caliaklah perjuangannya. Walau dialang dirintangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo bisa bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyo kabau, siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabi antah ke urek nan tacabui salagi rumpun dak binaso nan paku bebentang mati. Kalau tertiru sabar itu Pak, ada orang yang kecara lagi ini. Coba ulang anda baca tadi. Sejak mulai sampai sudah. Anda setiru dah sesabar Nabi, sesabar paku salah. Ya. Nah, kemudian disampailah ke ini masalah anak ke dapir. Jadi lalu dah aku mimpi ko bungo lalu mungkin. Tapi lah disampaikan ke ini, besok ulang mimpi ko le disampaikan ke anak. Ya bunaya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi Anni azbahuka, rasanya saya disuruh menyembelih engkau untuk korban tahun ini. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Itu kan tak paksa ada Pak bayu-yo ya nak. Tapi karena anaknya saleh, fabasyarnahu bighulamin halim, dia diberi anak penyantun
Ya abatif'al, ayah kerajokanlah. Matu maru sesuai jo perintah. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Cuma ampe permintaan ambo ya. Apa tu nak? Sinsiang langan baju ayah kata yo jangkan darah nampak dia mak ambo biko ibu hati beliau. Nang kedua kabeh kaki jo tangan ambo hari-hari yo ya supaya capek li ambo putui ambo jangan menggelepar. Asah lapis ayah tajam-tajam tutui mata ambo jo daun kayu supaya ayah jangan marasu ibu mendapi ambo. Ini ke tangan tisu. Keluar ayah mata. Ayah mata ko ampe macamnya keluar apa? Yang percaya siapa? Pertama menahan sakit. Nan kedua galak kalampauasi. Nan ketiga sabana rusuh. Nan kampe ayah mata buayo. Tu induk-induk nan aco. Asado persoalan nangis. Ayah mata buayo. Ya kan? Ambo saya anaknya tu dirabiahkan. Ambo adalah anak ambo penyantun. Namanya Fadli, tinggal di Cakung, Jakarta. Orangnya hitam tapi ganteng. Ya, gantengnya Pak. Kulit hitam, daging banyak. Yang tinggi tu, serta 80. Cok menelepon tu. Saya ya, di maya mengaji gini. Tapi kok kadidabian mungkin dah mau. Fadli, iyo ya. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim untuk korban tahun sabale ampe belampe ko Fadli nang kadidabi gantikan dia. Ba pendapat Fadli. Inyo mungkin tak kawangi kan bot. Cuma nyoba li seton ya. Ayah kali apa ya. Umur ayah lah 71 lepas tu mati ya. Kok ayah saya tidak biar Pak. Ambo lamo masuk ambo. Akhirnya lain dah anak yang disuruh ada biar Pak. Tetapi binatang ternak. Ya, kaum muslimin, apa hikmahnya? Pertama, kalau bapak nanti ya ikut korban itu, kan kita diundang oleh panitia menyaksikan penyembelihan. Asabalun apa mencari menyembelih itu, bisian ke telinga sapi itu, kan ketemu bisian. Kok pandai lah Jawi itu ngicik sadonya seragam joy. Alum begini dari 5 tahun umur ada meroda. Coba yang ada Pak 5 tahun umur baru alum begini lah nyodak biar dia orang. Iko lah gaya-gaya ya alum dia orang. Apalagi kalau tua jadi orang tu. Kok jadi Jawi? Itu yang pertama tak. Yang kedua ketika orang mendabiah keluar darah tu. Ya Allah, seperti darah mengalir ini, habiskan dosa-dosa saya ya Allah. Jangankan saya ya Allah, ustaz saja alun tentu taat saja kita. Tapi kalau Nabi memang taat semenjak dulu. Ya Allah, seperti darah keluar dari leher sapi inilah, habiskan dosa-dosa saya. Ada hadis yang bawa cuan tadi ada orang bertanya Pak, berapa lo korban tu Ustaz? Sebenarnya itu tidak betul ditanya, tapi Nabi lah ada jawabnya. Ini nombor sampai di korban dia. Min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu Jawi itu, cie bulu, cie palo. Apa tukang Nabi metong bulu Jawi? Sedang bulu ketiak apa saya nak tetong apa? Apa lagi bulu? Bulu Jawi. Banyak tu palo. Kalau ada yang salah ambo sabui tadi Pak, ambo minta maaf ke jemaah Nurul Islam. Lagi jemaah ambo tu doanya ambo itu jadi. Sebab banyak wirid ko nang ambo turui. Kalau kamu undang ambo balik nanti, ikan walaupun ambo lagai bulan September bisa. Bulan September. Apalagi kalau anak ambo Ustaz Abdul Samad tu 3 tahun ke ketiga baru ngicik ini. 3 tahun. Ya kan? Nah, tanya tu Allah, bapak-bapak, dia ambil kematian bini, ya kan?
supaya jangan manuang saya di rumahnya pira lalu di Allah pandai. Sedihnya kalau di rumah saya mau pak atau itu saya mau dijanjang. Ini dah dong. Hanya bawa mau jalan mereka di Allah. Ini kerja Allah ini, bukan kerja manusia. Iya kan? Doanya Bu sehat ya Bu. Ndak umur panjang loh, umur itulah ditentukan Allah. Sehatkan juga Ustaz kami itu ya. Mudah-mudahan dapat nyoba balik kemari balik. Dan lebih dari itu, ya Allah, masuk ke lambo ke sarugo sama jamaah Nurul Islam ya. Amin ya Rabbal. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Agung, kami jamaah Nurul Islam dengan jamaah-jamaah yang lain yang bergabung di sini ya Allah, menadahkan tangan kehadirat-Mu, menyampaikan harapan bahwa kami dikunjungi oleh Ustaz kami yang sekampung dengan kami ya Allah. Untuk itu jadikanlah langkah-langkah kami, langkah-langkah beliau menuju tempat suci ini satu langkah menjadi satu pahala ya Allah. Ilmu yang telah berulang-ulang sejak Nabi dulu disampaikan, beliau ulang kembali malam ini. Ya Allah, kami yang terlupa bisa ingat kembali, kami yang kurang taat bisa menjadi taat ya Allah, dengan takdir dan kuasa Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari kesengsaraan, jauhkanlah kami dari maksiat, jauhkanlah kami dari kefakiran ilmu ya Allah. Tambahlah ilmu kami dan jadikanlah kami orang yang semakin taat dengan bertambahnya usia ya Allah. Dan jadikanlah anak keturunan kami, anak dan cucu kami, anak yang berhasil guna dan berdaya guna bagi agama, bangsa dan negara kami. Akhirnya semua kami mohon ampun kepada Engkau. Ampunkan pula kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.